Tidak semua rumah diciptakan untuk dihuni. Beberapa dibangun untuk mengurung sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilepaskan. Di sebuah desa yang sudah tidak tercantum di peta, berdiri satu bangunan tua dari batu hitam. Tidak ada yang tahu kapan rumah itu dibangun. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Yang pasti, rumah itu tidak pernah bisa dihancurkan. Bulldozer rusak saat menyentuhnya, api padam sebelum membakarnya, dan orang-orang yang mencoba masuk tidak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Penduduk setempat hanya menyebutnya dengan satu nama, Rumah Batu. Malam demi malam, dari dalam dindingnya terdengar suara aneh. Bukan suara angin, bukan suara hewan, melainkan napas. Dan saat seseorang mendekat, rumah itu seolah mengenali mereka. Karena rumah ini bukan sekadar bangunan. Ia hidup, ia menunggu, dan ia sedang mencari pintu berikutnya. Sejak kecil, aku selalu mendengar cerita tentang sebuah rumah tua di ujung desa kami. Letaknya terpencil, di antara kebun singkong dan hutan bambu yang jarang dilewati orang. Rumah itu sudah ada sejak zaman Belanda, berdiri dengan dinding batu tebal dan atap genteng merah yang mulai runtuh. Tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Yang pasti, tidak pernah ada keluarga yang tinggal di sana lebih dari beberapa bulan. Orang-orang desa menyebutnya Rumah Batu. Bukan karena dindingnya kuat, tapi karena semua yang mencoba menghancurkannya selalu berakhir buruk. Beberapa tahun lalu, pemerintah daerah berencana membangun jalan baru yang akan melewati lahan tempat rumah itu berdiri. Alat berat didatangkan, pekerja konstruksi mulai membongkar bangunan tua itu. Namun anehnya, setiap kali mesin menyentuh dinding rumah, selalu terjadi sesuatu. Bulldozer mendadak mati, ekskavator rusak tanpa sebab jelas. Pekerja jatuh sakit satu persatu. Dalam waktu 2 minggu, proyek itu dihentikan. Desa kembali sunyi, dan rumah itu tetap berdiri. Aku tidak terlalu percaya cerita mistis, sampai suatu hari aku sendiri harus berhadapan langsung dengan rumah tersebut. Namaku Arman, aku seorang jurnalis lepas yang suka meliput cerita-cerita aneh di daerah terpencil. Ketika mendengar rumor tentang rumah yang tidak bisa dihancurkan, naluri jurnalisku langsung terpancing. Aku datang ke desa itu dengan niat sederhana, menulis laporan investigasi. Saat pertama kali melihat rumah itu dari kejauhan, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bangunannya tampak kusam, penuh retakan, dan sebagian atapnya sudah ambruk. Namun entah kenapa, rumah itu terasa hidup. Angin di sekitarnya selalu lebih dingin. Burung-burung tidak pernah terbang di atasnya. Dan pepohonan di sekelilingnya tumbuh miring, seolah menjauh dari bangunan itu. Aku mendekati rumah tersebut saat matahari hampir tenggelam. Pintu depannya setengah terbuka, berderit pelan tertiup angin. Di dinding luar, aku melihat bekas coretan-coretan aneh. Simbol-simbol yang tidak kukenal, seperti lingkaran patah dan garis-garis yang saling menyilang. Seorang kakek desa mendekatiku dengan wajah tegang. "Jangan masuk ke situ, nak," katanya pelan. "Kenapa, Kek? Rumah itu tidak mau dihancurkan. Dan juga, tidak mau ditinggali." Aku tertawa kecil, mencoba bersikap profesional. "Saya cuma mau ambil foto dan wawancara." Kakek itu menatapku lama, matanya seperti menyimpan ketakutan yang sangat dalam. Dulu ada keluarga yang mencoba tinggal di sana. Seminggu kemudian, anak mereka menghilang. Yang tersisa hanya suara tangisan dari dalam rumah. Aku merinding, tapi tetap melangkah masuk. Begitu kakiku melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin. Bau lembab dan tanah basah memenuhi ruangan. Dinding bagian dalam penuh noda hitam seperti bekas air yang mengalir lama. Lantai kayunya berderit setiap kali aku melangkah. Aku menyalakan senter. Ruangan pertama tampak seperti ruang tamu tua. Ada kursi kayu patah, meja retak, dan sebuah lemari besar di sudut ruangan. Di dinding, tergantung foto hitam putih keluarga zaman kolonial. Wajah mereka terlihat kaku, matanya seperti menatap lurus ke arahku. Aku merasa tidak sendirian. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku menahan napas. "Halo," panggilku. Tidak ada jawaban. Tangga kayu tua menuju lantai atas tampak rapuh, tapi rasa penasaranku lebih kuat dari rasa takut. Setiap anak tangga berderit keras saat kupijak. Di tengah tangga, aku mencium bau anyir yang samar, seperti darah yang sudah lama mengering. Di lantai atas, terdapat lorong sempit dengan beberapa pintu kamar.
salah satu pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, aku melihat dinding penuh coretan simbol yang sama seperti di luar rumah. Dan di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang tergantung. Bukan manusia, bukan juga hewan, hanya kumpulan kain hitam yang terikat seperti bentuk tubuh, bergoyang perlahan tanpa angin. Aku mundur dengan jantung berdebar. Tiba-tiba, pintu utama di bawah menutup keras. Brak, seluruh rumah bergetar, lampu senterku berkedip-kedip, udara menjadi semakin dingin, dan dari dinding, terdengar suara seperti bisikan pelan. Tidak ada yang boleh merobohkan kami. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan dari seluruh rumah. Aku berlari turun, mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bisa digerakkan. Seolah ada kekuatan yang menahannya dari luar. Di belakangku, langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih dekat. Aku menoleh. Di ujung lorong, berdiri sosok tinggi berbalut kain hitam. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan kosong yang menatapku tanpa mata. Keluar, bisikku gemetar. Sosok itu tidak bergerak, tapi rumah di sekelilingku mulai bergetar, seolah marah karena kehadiranku. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri dengan suara keras. Aku tidak menunggu sedetik pun. Aku berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat aku berada cukup jauh, aku menoleh kembali. Rumah itu berdiri seperti biasa. Tenang, diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di jendela lantai atas, aku melihat bayangan seseorang melambaikan tangan perlahan. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penjaga sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Dan cerita tentang rumah yang tidak bisa dihancurkan baru saja dimulai. Sejak kejadian di rumah batu itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul selalu bayangan kain hitam bergoyang di lantai atas, dan sosok tinggi tanpa wajah yang berdiri di ujung lorong. Bau tanah basah dan udara dingin seakan masih menempel di kulitku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya sugesti. Rumah tua, suasana gelap, cerita mistis dari warga desa, semuanya mungkin hanya mempermainkan pikiranku. Namun, malam itu, aku kembali mendengar suara yang sama. Bukan dari luar rumah batu, melainkan dari dalam kepalaku. Jangan hancurkan. Bisikan itu pelan, serak, dan terdengar seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela kamar penginapanku bergetar. Aku bangkit dan berjalan ke jendela. Dari kejauhan, di balik kabut tipis, rumah batu itu terlihat seperti bayangan raksasa yang mengintai desa. Lampu-lampu rumah warga di sekitarnya sudah padam, seolah semua orang sengaja menjauh dari bangunan itu saat malam tiba. Keesokan paginya, suasana desa terasa aneh. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, wajah mereka tegang. Beberapa ibu-ibu terlihat menangis di depan rumah kepala dusun. Aku mendekati kerumunan. "Kenapa, Pak?" tanyaku pada seorang pria parubaya. Wajahnya pucat. "Anak Pak Rudi hilang semalam." Dadaku terasa sesak. Pak Rudi tinggal hanya sekitar 200 meter dari rumah batu. Terakhir terlihat jam berapa? Sekitar jam 9 malam. Katanya mau main sebentar, tapi sampai sekarang belum pulang. Aku terdiam. Pikiranku langsung tertuju pada sosok tanpa wajah yang kulihat semalam. Warga desa akhirnya membentuk kelompok pencari. Kami menyusuri kebun, hutan bambu, dan sungai kecil di belakang desa. Namun entah kenapa, langkah-langkah kami selalu berakhir di satu tempat. Rumah batu. Bangunan itu berdiri sunyi, seperti menunggu kedatangan kami. Pintu depannya tertutup rapat, tidak seperti terakhir kali aku melihatnya. Seorang pemuda memberanikan diri mengetuk. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Angin mendadak berhenti. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun menghilang. Kepala dusun menarik napas panjang. Kita masuk. Pintu dibuka perlahan. Udara dingin langsung menyergap kami. Bau busuk, seperti daging membusuk, menyusup ke hidung. Kami masuk satu persatu. Di ruang tamu, tidak ada perubahan berarti. Kursi patah, lemari tua, foto keluarga kolonial masih tergantung. Namun kini, mata dalam foto-foto itu tampak lebih gelap, seolah menatap kami dengan ekspresi marah. Di lantai, kami menemukan jejak kaki kecil yang berlumuran tanah. Jejak itu mengarah ke tangga. Suasana berubah mencekam. Beberapa warga mulai berdoa pelan.
Aku mengikuti mereka naik ke lantai atas, jantungku berdetak keras. Lorong sempit itu kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampu senter menyapu dinding, memperlihatkan simbol-simbol aneh yang kini tampak lebih jelas. Garis-garis itu membentuk pola seperti segel. Di ujung lorong, pintu kamar terbuka lebar. Bau busuk semakin menyengat. Di dalam ruangan, kami menemukan sesuatu yang membuat beberapa orang muntah di tempat. Di lantai, tergeletak tas sekolah milik anak Pak Rudi. Di sebelahnya, ada sepatu kecil yang penuh lumpur. Namun anak itu, tidak ada. Yang ada hanyalah bekas goresan panjang di dinding, seolah sesuatu diseret keluar ruangan dengan paksa. Dan di tengah ruangan, kain hitam itu masih tergantung. Tapi kini bentuknya lebih jelas. Mirip tubuh anak kecil yang terikat, menggantung tanpa kepala. Seorang ibu menjerit histeris. Tiba-tiba, pintu kamar menutup sendiri. Brak, kami semua tersentak. Dari dinding, terdengar suara bisikan yang semakin keras. Pengganti, harus ada. Lampu senter berkedip. Udara menjadi sangat dingin hingga napasku terlihat seperti asap. Lantai bergetar pelan. Lalu dari sudut ruangan, muncul sosok tinggi berbalut kain hitam. Kali ini bukan satu, melainkan 3. Mereka berdiri berjejer, tubuhnya tinggi, kaku, dan wajahnya tertutup bayangan. Salah satu dari mereka mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke arah kami. Rumah ini hidup karena darah. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Kami panik. Beberapa orang mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak mau bergerak. Seolah ada kekuatan yang menahannya. Aku berteriak sekuat tenaga, menendang pintu hingga akhirnya terbuka. Kami berlari turun, keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Begitu kaki kami menginjak tanah di luar, pintu rumah menutup sendiri. Hening, namun dari dalam rumah, terdengar suara tangisan anak kecil. Pak Rudi jatuh berlutut di tanah, menangis histeris. Anakku, sejak hari itu, tidak ada yang berani mendekati rumah batu. Pemerintah desa memagari area itu dengan kawat berduri dan memasang papan peringatan. Tapi anehnya, pagar itu selalu roboh sendiri setiap malam. Dan papan peringatan selalu terlepas, seolah rumah itu tidak ingin dibatasi oleh siapapun. Malam demi malam, warga mulai mendengar suara langkah kaki dari arah rumah batu. Kadang disertai tawa anak kecil, kadang tangisan, kadang bisikan marah. Dan yang paling mengerikan, beberapa orang mulai bermimpi hal yang sama. Mimpi tentang rumah itu runtuh. Dan dari dalam reruntuhan, keluar sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kami lihat. Sejak malam di rumah batu itu, desa tidak pernah benar-benar tenang lagi. Anak Pak Rudi tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya tangisan ibunya yang terdengar setiap malam, memecah kesunyian seperti ratapan orang mati. Aku sendiri mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku selalu berdiri di depan rumah batu yang runtuh. Dinding-dindingnya retak, atapnya ambruk, tapi dari dalam reruntuhan itu muncul tangan-tangan hitam yang merayap keluar, seolah rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan makhluk hidup yang terluka. Yang lebih aneh, setiap kali aku terbangun, kakiku selalu dipenuhi tanah basah. Seolah aku benar-benar berjalan ke sana saat tidur. Suatu sore, aku didatangi oleh seorang wanita tua. Punggungnya bungkuk, rambutnya memutih, dan matanya seperti menyimpan terlalu banyak rahasia. "Kau yang masuk ke rumah itu?" "Iya," tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu penjara." Kami duduk di teras rumahnya yang reyot. Angin berhembus pelan, membawa aroma daun kering dan tanah. Wanita itu mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, sebelum desa ini ramai, tanah tempat rumah batu berdiri adalah lokasi ritual terlarang. Seorang dukun sakti membangun bangunan itu bukan untuk dihuni, melainkan untuk mengurung sesuatu yang tidak bisa dibunuh. Makhluk itu bukan hantu biasa. Ia adalah kumpulan arwah orang-orang yang mati dalam penderitaan, dibunuh, dikorbankan, atau mati dengan dendam yang membara. Untuk menjaga makhluk itu tetap terkurung, dukun tersebut menciptakan segel dari darah manusia. Setiap beberapa tahun, harus ada korban. Bukan sekadar mati, tapi dipersembahkan. Kalau tidak, tanyaku dengan suara bergetar. Wanita tua itu menatapku lama. Rumah itu akan mencari sendiri. Penjelasannya membuat semua kejadian terasa masuk akal. Anak Pak Rudi bukan sekadar hilang. Ia diambil. Malam itu, aku kembali bermimpi. Aku berjalan menuju rumah batu, tapi kali ini pintunya terbuka lebar. Di dalam,
lorong-lorongnya lebih panjang dari sebelumnya. Dindingnya bernapas, seolah terbuat dari daging. Di lantai, darah mengalir pelan, membentuk simbol-simbol aneh. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan, berdiri sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Bukan manusia, bukan hantu. Bentuknya seperti gumpalan bayangan dengan banyak tangan dan wajah yang saling bertumpuk. Semua wajah itu menangis, berteriak, dan tertawa secara bersamaan. Rumah ini tubuhku, korban adalah makananku. Aku terbangun dengan teriakan. Keringat mengucur deras dari wajahku. Besoknya, kejadian mengerikan kembali terjadi. Seorang pemuda desa ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya utuh, tapi wajahnya kosong, seperti tidak pernah memiliki ekspresi manusia. Di dadanya, terukir simbol yang sama seperti di dinding rumah batu. Warga panik. Kepala dusun akhirnya mengumpulkan semua orang. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Rumah itu harus dihancurkan. Beberapa orang langsung menolak. Sudah pernah dicoba, dindingnya tidak bisa dihancurkan. Namun ketakutan berubah menjadi kemarahan. Mereka membawa palu, linggis, dan alat berat milik proyek desa. Aku ikut bersama mereka, meski hatiku penuh firasat buruk. Saat kami tiba, langit tiba-tiba menggelap. Angin berputar kencang, membuat pepohonan melengkung seperti berdoa pada sesuatu yang tak terlihat. Alat berat menghantam dinding rumah batu. Brak, tak ada retakan. Sekali lagi, brak, dinding itu hanya mengeluarkan suara dentuman kosong, seperti memukul tulang raksasa. Beberapa pria mencoba memecahkan pintu dengan linggis. Pintu itu malah bergetar dan mengeluarkan suara jeritan. Jeritan manusia. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumah bergetar hebat. Dari celah-celah tanah, keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Salah satu pria terpeleset dan jatuh ke genangan itu. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengering, wajahnya menua puluhan tahun, lalu hancur menjadi debu. Kami semua mundur ketakutan. Dari dalam rumah, terdengar suara tertawa berat dan berlapis. Kalian ingin menghancurkan tubuhku. Pintu rumah terbuka perlahan. Sosok-sosok kain hitam muncul lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka berdiri membentuk barisan, menutup jalan keluar. Salah satu dari mereka berbisik tepat di telingaku, meski aku berdiri beberapa meter jauhnya. Korban belum cukup, langit menggelegar, dan saat itu, aku sadar satu hal yang mengerikan. Rumah itu tidak bisa dihancurkan karena ia bukan bangunan biasa. Ia adalah penjara sekaligus makhluk hidup. Dan makhluk itu mulai lapar. Setelah kejadian di rumah batu itu, desa seperti kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi anak-anak bermain sore hari. Pintu-pintu rumah selalu tertutup rapat sebelum maghrib. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, seolah gelap adalah perlindungan terbaik dari sesuatu yang tak bisa dilihat. Namun kegelapan justru menjadi pintu bagi teror yang lebih dalam. Satu persatu warga mulai pergi. Mereka yang punya keluarga di kota langsung angkat kaki. Yang tersisa hanyalah orang-orang tua, keluarga miskin, dan mereka yang terlalu takut untuk pergi. Aku sendiri berniat meninggalkan desa itu. Tapi setiap kali aku mencoba pergi, selalu ada sesuatu yang menghalangiku. Motor mogok tanpa sebab. Jalan tertutup longsor kecil yang anehnya selalu terjadi tepat di depanku. Bahkan sinyal ponselku menghilang total saat aku mencoba memesan kendaraan online. Seolah desa ini tidak mengizinkanku pergi. Malam demi malam, suara dari arah rumah batu semakin sering terdengar. Kadang berupa tangisan anak kecil, kadang jeritan orang dewasa, dan kadang suara ketukan keras seperti palu menghantam tembok dari dalam tanah. Beberapa warga bersumpah melihat cahaya merah menyala dari celah-celah dinding rumah itu. Aku mulai menyimpan kamera kecil di kamar, berharap bisa merekam apapun yang terjadi. Tapi setiap kali ada kejadian aneh, rekaman selalu rusak. Gambar buram, suara hilang, atau file menghilang begitu saja. Suatu malam, aku terbangun karena bau busuk menyengat. Bau darah dan tanah basah. Saat membuka jendela, aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Jejak kaki hitam mengarah dari jalan utama menuju rumahku. Jejak itu tidak seperti kaki manusia. Jarinya terlalu panjang, dan setiap langkahnya meninggalkan cairan lengket berwarna gelap. Aku mengunci semua pintu dan jendela. Lampu kupadamkan, napasku tertahan, lalu terdengar ketukan, pelan, teratur, seperti orang yang tahu aku ada di dalam. Tok, 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 suara itu berpindah ke jendela. Tok, 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 bukakan.
Suaranya seperti suara anak kecil, tapi terdengar terdistorsi, seolah keluar dari tenggorokan yang dipenuhi air. Aku tidak menjawab. Ketukan berubah menjadi hentakan. Brak, brak, dinding rumahku bergetar. Lampu yang sempat kupadamkan tiba-tiba menyala sendiri, berkedip cepat seperti hendak meledak. Dari celah pintu, aku melihat bayangan hitam merayap masuk. Bentuknya seperti asap, tapi bergerak seperti makhluk hidup. Bayangan itu membentuk sosok manusia dengan kepala yang terlalu besar dan leher yang terpuntir. "Rumahmu, bagian dari rumah kami," bisiknya. Aku membaca doa sekuat tenaga. Bayangan itu bergetar, lalu perlahan menghilang, meninggalkan bau busuk yang lebih menyengat. Keesokan harinya, seorang warga ditemukan meninggal di dalam rumahnya sendiri. Tidak ada luka, tapi seluruh dinding rumahnya penuh dengan simbol aneh yang digores menggunakan darahnya sendiri. Di tengah ruangan, tertulis satu kalimat, "Rumah ini milik kami." Desa semakin sepi, namun teror belum berhenti. Pada malam tertentu, rumah batu itu memanggil. Aku mendengar namaku disebut, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. "Datang, lihat kebenaran." Tanpa sadar, kakiku melangkah keluar rumah. Aku berjalan seperti orang kesurupan, menuju arah rumah batu. Langit gelap tanpa bintang, angin berhenti, dunia terasa mati. Di depan rumah batu, pintu sudah terbuka. Aku masuk. Di dalam, lorong-lorongnya kini berubah. Tidak lagi seperti rumah. Dindingnya seperti daging basah. Lantai berdenyut seperti jantung. Di sepanjang lorong, ada wajah-wajah manusia muncul dari dinding. Mulut mereka terbuka lebar tanpa suara. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan besar. Di tengahnya, berdiri makhluk itu. Kini bentuknya semakin jelas. Ia tersusun dari tubuh manusia yang menyatu. Beberapa masih mengenakan pakaian desa. Wajah Pak Rudi, anaknya, dan pemuda yang tewas di ladang ada di sana, menjerit tanpa suara. "Korban membuatku kuat, korban membuatku hidup." Dari tubuhnya, keluar akar-akar hitam yang menembus dinding rumah, masuk ke tanah desa. Aku sadar, rumah itu bukan hanya penjara. Ia adalah pusat, akar dari semua teror yang merambat ke seluruh desa. Makhluk itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar ancaman yang jelas. "Kau akan menjadi bagian dari kami." Aku berteriak, dan dunia menjadi gelap. Aku terbangun di lantai kamarku sendiri. Tubuhku basah oleh keringat dingin, napasku tersengal, dan kepalaku terasa seperti dihantam dari dalam. Cahaya pagi masuk melalui celah jendela, seolah semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi bau busuk itu masih ada. Bau tanah basah bercampur darah. Saat aku berdiri, telapak kakiku terasa lengket. Di lantai kamar, ada bekas jejak hitam seperti yang kulihat malam sebelumnya, jejak makhluk itu. Di cermin, wajahku terlihat berbeda. Mataku lebih gelap, lingkar hitam di sekelilingnya tampak seperti bayangan permanen. Urat-urat halus muncul di leherku, berwarna keabu-abuan, seperti akar yang tumbuh di bawah kulit. Aku mencoba menyentuhnya, kulitku terasa dingin. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi padaku. Aku bisa mendengar bisikan bahkan saat tidak ada orang. Suara-suara dari dalam tanah, dari dinding, dari angin. Kadang mereka memanggil namaku, kadang mereka memerintah. "Datang lagi, lihat lebih dalam, jangan melawan." Aku mulai bermimpi tentang rumah batu itu hampir setiap malam. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah ruangan penuh daging hidup. Makhluk itu semakin besar, semakin tinggi, seperti gunung manusia yang menyatu. Dan setiap kali aku terbangun, aku menemukan tanah hitam di bawah kukuku. Seolah aku berjalan ke sana saat tidur. Di desa, keadaan makin buruk. Sumur-sumur mengering, tapi air yang tersisa berubah keruh dan berbau bangkai. Ternak mati tanpa luka, ayam ditemukan tergantung di pohon dengan leher terpuntir. Orang-orang mulai saling curiga. Beberapa warga percaya rumah batu itu harus dihancurkan dengan cara apapun. Mereka mengumpulkan bahan bakar, linggis, dan palu. Aku tahu itu tidak akan berhasil. Malam ketika mereka mencoba menghancurkannya, aku merasakan sakit luar biasa di dadaku. Seperti ada sesuatu yang menarik jantungku dari dalam. Aku berlari keluar rumah, mengikuti rasa sakit itu. Di depan rumah batu, puluhan warga sudah berkumpul. Api unggun menyala, beberapa pria menghantam dinding batu dengan palu besi. Suara benturan terdengar, tapi tidak ada retakan. Justru dinding itu seperti menyerap pukulan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari celah-celah rumah,
keluar cairan hitam kental seperti darah busuk. Bau menyengat memenuhi udara, satu persatu warga mulai muntah. Ada yang jatuh berlutut, ada yang berteriak histeris. Lalu terdengar suara, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala semua orang. Kalian milik kami. Dinding rumah batu bergerak, bukan runtuh, tapi bernapas. Dari permukaannya, muncul tangan-tangan manusia yang mencoba meraih orang-orang terdekat. Satu pria terseret masuk ke dinding seolah dinding itu adalah lumpur hidup. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Api unggun padam sendiri. Gelap menyelimuti segalanya. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar. Tapi anehnya, aku tidak pingsan. Aku tidak muntah. Aku tidak lari. Makhluk itu berbicara langsung kepadaku. Kau lebih dekat dari mereka. Kau sudah terhubung. Aku merasakan sesuatu bergerak di dalam dadaku, seperti akar yang tumbuh dari jantungku menuju seluruh tubuh. Sejak malam itu, aku tidak lagi sepenuhnya menjadi manusia biasa. Aku bisa merasakan keberadaan rumah batu itu dimanapun aku berada. Seperti suara denyut yang terus berirama di dalam kepalaku. Boom, boom, boom. Desa mulai runtuh dari dalam. Beberapa warga menghilang tanpa jejak. Rumah mereka ditemukan kosong, tapi dindingnya penuh dengan bekas goresan dari dalam, seolah seseorang mencoba keluar dari tembok. Aku tahu kebenarannya, mereka tidak keluar, mereka menjadi bagian dari rumah itu. Dan yang paling menakutkan, makhluk itu mulai menunjukkan rencananya. Suatu malam, dalam bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya, ia berkata, "Bukan hanya rumah ini, seluruh desa akan menjadi tubuh kami. Kau akan menjadi mata kami." Aku menjerit, menutup telinga, tapi suaranya tetap ada. Sejak saat itu, setiap cermin memantulkan bayangan lain di belakangku. Bayangan yang tersenyum, dan aku tahu, aku sedang berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Desa kami tidak lagi terasa seperti tempat tinggal manusia. Udara selalu lembab dan berat, seperti paru-paru yang penuh lumpur. Bau tanah basah, darah, dan sesuatu yang busuk tak pernah benar-benar hilang. Bahkan saat matahari terbit, cahaya terasa dingin, seolah tidak membawa kehidupan apapun. Rumah batu itu masih berdiri, lebih besar dari sebelumnya. Aku yakin ukurannya bertambah, bukan karena bangunan itu diperluas, tapi karena sesuatu di dalamnya tumbuh. Setiap malam, aku mendengar suara seperti daging yang diremas, tulang yang bergeser, dan napas berat yang keluar dari dindingnya. Boom, boom, detaknya menyatu dengan detak jantungku sendiri. Warga desa mulai berubah. Beberapa orang menjadi pendiam, menatap kosong ke arah rumah batu seharian. Yang lain mulai berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka, membisiki sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Pak Jaya, tetangga depan rumahku, suatu pagi ditemukan berdiri di tengah jalan. Matanya terbuka lebar, tapi tidak berkedip. Mulutnya tersenyum, senyum kaku seperti topeng. Rumah itu memanggil, katanya pelan. Dindingnya hangat, seperti rahim. Tak lama setelah itu, dia berjalan menuju rumah batu dan tidak pernah kembali. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, seolah dia pergi dengan sukarela. Malam-malamku semakin buruk, aku sering terbangun dengan tangan berlumur tanah hitam. Kadang ada goresan di lengan dan punggungku, seperti bekas kuku dari dalam kulit. Di kamar, terdengar bisikan yang berputar-putar di udara. Kau milik kami, tubuhmu pintu, jangan melawan. Saat aku menatap cermin, bayangan di belakangku kini lebih jelas. Ia berdiri lebih dekat, wajahnya menyerupai manusia, tapi kulitnya seperti batu basah, matanya kosong tanpa cahaya. Mulutnya terlalu lebar, tersenyum seolah tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku mencoba melawan. Aku pergi ke rumah Pak Lurah yang dulu memimpin desa. Rumahnya kini kosong, berdebu, penuh simbol aneh di dinding. Di ruang bawah tanah, aku menemukan buku tua yang berisi catatan tentang rumah batu. Ternyata rumah itu bukan bangunan. Ia adalah segel. Segel dari sesuatu yang pernah dikubur hidup-hidup di bawah desa ratusan tahun lalu, makhluk yang bukan manusia, bukan pula roh. Ia adalah tubuh dari banyak orang yang disatukan melalui ritual terlarang. Daging, jiwa, dan kesadaran mereka dilebur menjadi satu entitas. Dan rumah itu adalah kulitnya. Segel mulai melemah karena darah dan ketakutan manusia modern. Makhluk itu butuh satu hal terakhir. Seseorang yang terhubung. Seseorang seperti aku. Saat aku membaca halaman terakhir, suara itu muncul lebih jelas dari sebelumnya.
Kau yang membuka pintu, kau yang menyempurnakan kami. Tiba-tiba lantai bergetar, dinding rumah Pak Lurah retak, mengeluarkan cairan hitam yang berdenyut seperti nadi hidup. Aku berlari keluar, tapi tanah di bawah kakiku terasa lunak, seperti daging basah. Di kejauhan, rumah batu itu bergerak. Bukan berjalan, tapi tumbuh. Bagian-bagian dindingnya memanjang, membentuk seperti rusuk raksasa yang mencengkeram tanah desa. Langit menjadi merah kehitaman, awan berputar seperti pusaran luka terbuka. Suara jeritan datang dari segala arah, bukan dari manusia, tapi dari tanah itu sendiri. Makhluk itu berbicara lagi, sebentar lagi, kami akan lahir. Aku jatuh berlutut, merasakan sesuatu bergerak di dalam dadaku. Seolah jantungku bukan lagi milikku. Dan di saat itulah aku sadar, desa ini tidak sedang dihantui. Desa ini sedang dikandung. Tidak ada lagi batas antara mimpi dan kenyataan. Aku sering terbangun di tempat yang berbeda dari saat aku tertidur. Kadang di depan rumah batu, kadang di tengah hutan, dengan kaki berlumpur dan tubuh penuh luka goresan. Tapi yang paling mengerikan bukan lukanya, melainkan perasaan bahwa aku tidak pernah benar-benar tidur. Seolah tubuhku beristirahat, tapi pikiranku terus dipakai oleh sesuatu. Penduduk desa semakin berkurang, bukan karena mereka mati, melainkan karena mereka diambil. Setiap malam, selalu ada yang berjalan ke arah rumah batu. Wajah mereka kosong, langkah mereka pelan, seperti orang yang menuju tempat suci. Aku mencoba menghentikan seorang wanita tua. Bu, jangan ke sana. Dia menoleh, dan matanya sudah hitam seluruhnya. Tak ada putih, tak ada cahaya. Di sana hangat, katanya. Di sana kami lengkap. Lalu tubuhnya terhisap ke dalam dinding rumah batu, seperti masuk ke dalam lumpur hidup. Tidak ada darah. Tidak ada suara tulang patah. Hanya gelombang daging yang menutup kembali. Aku muntah di tempat. Rumah itu kini benar-benar hidup. Dindingnya berdenyut seperti kulit bernapas. Jendela-jendelanya tampak seperti mata yang setengah terpejam. Pintu utamanya menyerupai mulut besar yang terus terbuka, mengeluarkan uap hitam bercampur bau busuk. Dan yang paling mengerikan, aku merasa ditunggu. Di dalam kepalaku, suara itu semakin jelas. Kau bukan korban, kau kunci. Aku mulai melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bayangan manusia menyatu dengan tembok. Tangan keluar dari tanah, mencoba meraih kakiku. Di langit malam, siluet raksasa bergerak di balik awan, seperti tubuh makhluk yang terlalu besar untuk dunia ini. Aku menemui satu-satunya orang yang masih tampak normal, Rudy, temanku sejak kecil. Tapi wajahnya pucat, matanya cekung. Kau juga dengar suaranya, kan? Bisiknya. Aku mengangguk. Dia menunjukkan lengannya. Di sana ada simbol yang sama dengan yang kutemukan di buku Pak Lurah, terukir di dalam dagingnya. Mereka masuk lewat mimpi, katanya. Pelan, tapi pasti. Rudy menangis. Kalau aku tidur, aku berjalan ke sana. Malam itu, kami berusaha tidak tidur. Kami mengurung diri, menutup pintu dan jendela, menyalakan semua lampu. Tapi lampu berkedip, dinding mulai berdenyut, lantai terasa hangat, dan dari sudut ruangan, muncul bayangan yang berdiri tanpa bentuk jelas. Suara itu datang bersamaan dari segala arah. Kami butuh tubuh terakhir, bersatu, Rudy berteriak, tapi sebelum aku bisa menahannya, tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah, matanya kosong. Dia membuka pintu. Di luar, rumah batu kini menjulang seperti menara daging. Rudy menoleh padaku untuk terakhir kali. Maaf. Dan dia berjalan ke dalam mulut rumah itu. Aku mendengar suara tulang terlipat. Suara daging melebur. Dan suara tawa, dari dalam tanah. Sejak malam itu, aku sendirian. Desa terasa seperti bangkai. Tidak ada ayam, tidak ada anjing, tidak ada manusia. Hanya aku, dan rumah yang terus tumbuh. Aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku. Denyut di dada tidak lagi terasa seperti jantung manusia. Kulitku sering terasa keras seperti batu basah. Di cermin, mataku terkadang berubah warna menjadi gelap pekat sebelum kembali normal. Dan suara itu sekarang tidak lagi berbisik. Ia memerintah, datanglah. Kelahiran hampir tiba. Aku berlari menjauh dari desa. Tapi setiap jalan berujung kembali ke rumah batu. Setiap arah, sama. Dan saat aku jatuh ke tanah, kelelahan, aku melihatnya. Tanah di bawah desa membelah. Bukan seperti gempa, tapi seperti rahim yang membuka. Dari dalamnya, sesuatu bergerak. Sesuatu yang sedang dilahirkan. Tanah di bawah desa terus merekah,
seperti daging yang disayat dari dalam. Retakan itu bukan sekadar celah tanah, ia berdenyut, mengeluarkan uap hitam dan suara napas berat, seolah sesuatu yang sangat besar sedang berjuang untuk keluar. Aku terjatuh ke lutut, kepalaku berdenyut hebat. Di dalam kepalaku, suara itu tidak lagi berbisik. Ia berbicara dengan jelas. Kau merasakannya? Bukan, ini rumahmu. Aku menutup telinga, tapi suaranya datang dari dalam tulangku sendiri. Kami tumbuh dari tanah ini. Kami bernaung di tubuh manusia. Dan kau adalah pintunya. Langit di atas desa berubah warna. Awan berputar membentuk lingkaran besar, seperti mata raksasa yang menatap ke bawah. Kilat menyambar tanpa suara, menyinari rumah batu yang kini menjulang seperti menara daging dan batu menyatu. Dindingnya bergerak, pintu utamanya menganga lebih lebar, memperlihatkan lorong gelap yang tampak seperti tenggorokan. Aku berusaha lari, tapi kakiku terasa berat. Setiap langkah seperti menapak di lumpur hangat yang bergerak. Dari retakan tanah, muncul tangan-tangan manusia, bukan mayat, bukan makhluk hidup sepenuhnya. Kulit mereka pucat, urat-uratnya hitam, dan mata mereka kosong. Mereka adalah penduduk desa yang sudah diambil. Tubuh mereka kini hanya perpanjangan dari rumah itu. Pulang, bersatu, lengkap. Suara-suara itu terdengar dari mulut mereka yang bergerak tidak sinkron, seperti boneka rusak. Aku berteriak, ini bukan rumahku. Tapi saat aku berteriak, tanah di bawah kakiku bergetar lebih kuat. Sesuatu di dalam dadaku merespons. Jantungku berdetak dengan irama yang sama dengan denyut rumah batu. Aku merasakan panas menjalar dari tulang belakang ke tengkuk. Pandanganku kabur, dan di cermin pecahan kaca yang tergeletak di tanah, aku melihat wajahku sendiri mulai berubah. Mataku menghitam, pembuluh darah di wajahku membentuk pola yang sama dengan simbol di buku Pak Lurah. Aku bukan sekadar korban, aku bagian dari ritual yang belum selesai. Kilasan ingatan menyerbu kepalaku. Aku melihat desa ini puluhan tahun lalu. Penduduk mengikat manusia hidup-hidup ke batu raksasa. Mereka mengorbankan darah, tubuh, dan jiwa demi penjaga yang akan melindungi desa dari kehancuran. Tapi yang mereka panggil bukan penjaga. Mereka memanggil sesuatu yang lapar. Dan sekarang, makhluk itu hampir lahir sepenuhnya. Retakan tanah membesar, memperlihatkan dinding daging berdenyut di bawah desa, seperti tubuh raksasa yang terkubur. Suaranya menggema dari dalam bumi. Sedikit lagi, kau kuncinya, kau yang membuka. Aku merangkak menjauh, air mata bercampur lumpur. Tolong, hentikan. Untuk sesaat, suara itu terdiam. Lalu terdengar tawa. Tawa dalam, berat, seperti gunung yang tertawa dari perut bumi. Kelahiran tidak bisa dihentikan. Langit menggelap total. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya awan berputar dan cahaya merah dari dalam tanah. Rumah batu mengeluarkan suara seperti tulang diremukkan, dan dari dalam pintunya, muncul bayangan raksasa, bukan berbentuk manusia, bukan juga hewan. Ia terlalu besar untuk dipahami. Dan saat bayangan itu bergerak mendekat, aku merasakan tubuhku ditarik, bukan oleh tangan, tapi oleh kehendak. Kakiku melangkah sendiri menuju rumah itu. Mulut bangunan terbuka, gelap menelanku, dan di dalam kegelapan itu, aku mendengar satu kalimat terakhir. Selamat datang di dalam dirimu sendiri. Gelap di dalam rumah batu bukan seperti malam. Ia lebih mirip perut makhluk hidup, hangat, basah, dan berdenyut. Dindingnya berlapis daging keras bercampur batu, berdenyut seirama dengan detak jantungku. Aku tidak berjalan, aku ditarik. Setiap langkah terasa seperti tubuhku sedang diserap ke dalam sesuatu yang lebih besar. Udara dipenuhi bau darah lama dan tanah basah. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh seperti napas raksasa. Di dalam kepalaku, suara itu kembali. Jangan melawan, tubuhmu sudah memilih. Lorong semakin sempit, dindingnya bergerak, seperti mencoba merangkulku. Di beberapa bagian, wajah-wajah manusia muncul dari permukaan daging. Mereka bukan berteriak, tapi tersenyum. Wajah Rudi muncul di salah satu dinding. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Kita akhirnya lengkap. Aku berteriak dan memukul dinding itu, tapi tanganku menembus permukaan daging hangat. Jari-jariku terasa seperti tenggelam ke dalam tubuh manusia yang masih hidup. Lorong terbuka ke sebuah ruang besar. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Struktur raksasa dari batu, tulang, dan daging menyatu, seperti jantung raksasa yang tumbuh dari tanah.
Urat-urat hitam menjalar ke segala arah, menembus dinding, lantai, dan langit-langit. Dan di atasnya, ada bentuk. Bukan wajah, bukan tubuh, hanya siluet raksasa yang berdenyut, seolah belum sepenuhnya terlahir. Makhluk itu belum memiliki bentuk tetap, tapi kehadirannya menekan pikiranku sampai hampir pecah. Aku jatuh berlutut. Kau akhirnya tiba, kata suara itu, kini bergema dari seluruh ruangan. Aku mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya napas berat. Aku, bukan milikmu. Tawa menggema, berat seperti gunung runtuh. Kau lahir dari tanah ini. Darahmu membawa pintu, dan jiwamu adalah kuncinya. Dinding ruangan mulai berubah. Simbol-simbol kuno muncul dari dalam daging, menyala merah gelap. Udara bergetar, seperti realitas sedang diregangkan. Di sekelilingku, muncul sosok-sosok penduduk desa yang telah diambil. Tubuh mereka setengah menyatu dengan dinding, tapi wajah mereka menatapku penuh harap. Bebaskan kami, lengkapi kami. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka bukan korban, mereka wadah, dan aku adalah pintu terakhir. Makhluk di tengah ruangan mulai bergerak. Urat-urat hitam merambat ke arahku, melilit kakiku, pinggangku, dadaku. Tubuhku terangkat dari lantai. Rasa sakitnya bukan fisik, tapi seperti pikiranku sedang dirobek dari dalam. Kilasan ingatan muncul. Aku melihat bayi yang ditandai simbol saat lahir. Aku melihat ritual yang gagal dihentikan. Aku melihat darah mengalir ke batu raksasa. Dan aku melihat diriku sendiri di setiap generasi. Aku bukan orang pertama. Aku adalah lanjutan. Kau tidak bisa mati, kata suara itu. Kau hanya bisa berubah. Dari tubuhku, simbol itu mulai bersinar. Kulitku terasa retak seperti batu tua. Mataku terasa terbakar dari dalam. Aku merasakan pikiranku perlahan diambil alih. Bukan dengan paksaan, tapi dengan penerimaan. Di luar, desa mulai runtuh. Langit terbelah, tanah amblas, dan rumah batu tumbuh semakin tinggi, menembus awan. Makhluk itu mulai membentuk tubuh. Lengan raksasa muncul dari daging. Tulang berderak, wujudnya semakin jelas. Dan aku mulai merasa nyaman. Sedikit lagi, bisiknya, dunia akan lahir kembali. Kesadaranku seperti tenggelam dalam lautan hitam yang berdenyut. Aku masih bisa merasakan tubuhku, tapi pikiranku mulai terpecah menjadi potongan-potongan ingatan yang tidak lagi utuh. Urat-urat hitam yang melilit tubuhku berdenyut seperti nadi raksasa. Setiap denyutnya menarik sebagian jiwaku ke dalam makhluk di tengah ruangan. Udara terasa berat, seperti seluruh dunia sedang ditarik ke satu titik. Di hadapanku, wujud makhluk itu hampir sempurna. Tubuhnya menjulang, terbentuk dari daging, batu, dan tulang yang menyatu secara tidak wajar. Tidak ada wajah yang jelas, hanya cekungan gelap tempat mata seharusnya berada, dan mulut besar yang membuka tanpa suara. Namun suaranya tetap menggema di dalam pikiranku. Terima takdirmu, jadilah pintu, jadilah rumah. Aku ingin menyerah. Ada ketenangan aneh dalam tawarannya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sakit. Hanya keheningan abadi dalam pelukan makhluk purba itu. Tapi di tengah kabut pikiranku, muncul satu hal kecil. Bukan suara, bukan ingatan, melainkan perasaan. Perasaan menjadi manusia, wajah ibuku, tawa Rudi sebelum semuanya hancur. Matahari pagi yang pernah menyinari desa sebelum kutukan datang. Aku bukan pintu, aku bukan rumah, aku manusia. Dengan sisa kekuatan yang masih tersisa, aku menggigit lidahku sendiri. Rasa sakit yang tajam membakar kesadaranku, memecah pengaruh makhluk itu. Darah hangat mengalir di mulutku, dan dunia kembali terasa nyata. Aku menjerit, aku tidak milikmu. Simbol di dadaku bersinar lebih terang, bukan merah, tapi putih menyilaukan. Urat-urat hitam yang melilit tubuhku bergetar, lalu mulai retak. Makhluk itu mengeluarkan suara yang bukan teriakan, bukan raungan, melainkan getaran dalam tanah yang membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Kau adalah kunci, aku juga yang bisa menutupnya. Dengan kekuatan yang entah datang dari mana, aku mencengkeram urat yang menancap di dadaku dan menariknya keluar. Rasa sakitnya seperti merobek jiwaku sendiri. Tapi saat urat itu terlepas, cahaya putih meledak dari tubuhku. Dinding rumah batu mulai retak. Wajah-wajah di dinding berubah dari tersenyum menjadi berteriak. Makhluk raksasa itu mulai kehilangan bentuknya. Dagingnya meleleh, tulangnya runtuh, dan siluetnya bergetar seperti bayangan yang disinai api. Tidak, belum selesai. Kelahiran harus terjadi. Aku berdiri sempoyongan, tubuhku gemetar,
tapi pikiranku kini sepenuhnya milikku. Aku menatap makhluk itu. Ritualmu gagal. Langit-langit rumah batu runtuh. Cahaya dari luar menerobos masuk, menyilaukan seperti matahari pertama setelah kiamat. Tanah terbelah lebih lebar, dan dari dalamnya muncul pusaran cahaya yang menyedot sisa tubuh makhluk itu. Ia berusaha meraihku, tapi tangannya hancur menjadi debu sebelum menyentuhku. Dengan suara gemuruh terakhir yang mengguncang seluruh desa, makhluk itu terseret kembali ke dalam perut bumi. Rumah batu bergetar hebat, dindingnya runtuh, pintu besarnya pecah menjadi serpihan batu dan daging yang menguap seperti asap. Aku terlempar keluar, tubuhku menghantam tanah keras di luar rumah yang kini mulai runtuh menjadi puing biasa. Langit perlahan kembali normal, awan berhenti berputar, tanah menutup kembali retakannya, keheningan menyelimuti desa yang telah mati. Aku terbaring, napasku tersengal, tubuhku penuh luka. Dan untuk pertama kalinya, suara itu benar-benar hilang. Tidak ada bisikan, tidak ada perintah, tidak ada panggilan, hanya kesunyian. Aku terbangun di atas tanah yang dingin, dengan bau rumput basah dan debu batu memenuhi hidungku. Langit pagi berwarna pucat, seolah matahari ragu untuk bersinar sepenuhnya di tempat yang pernah disentuh kegelapan. Desa itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah puing-puing rumah tua, tanah retak yang mulai tertutup lumut, dan keheningan yang terasa terlalu sunyi untuk sebuah tempat yang dulu dipenuhi kehidupan. Tidak ada lagi rumah batu. Tidak ada lagi dinding bernapas. Tidak ada lagi suara dari dalam kepalaku. Hanya angin. Aku berdiri dengan tubuh gemetar. Setiap langkah terasa berat, seolah sebagian dari diriku masih tertinggal di bawah tanah. Di dadaku, simbol itu sudah memudar, hanya menyisakan bekas seperti luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh. Aku berjalan menyusuri sisa desa. Di tempat rumah Pak Lurah dulu berdiri, hanya ada tanah kosong dan pecahan kayu lapuk. Di bekas rumah Rudi, aku menemukan sepotong papan dengan ukiran kasar. Jangan lupa kami, tidak ada kuburan, tidak ada tanda perpisahan. Mereka tidak pergi, mereka hanya menghilang. Aku meninggalkan desa saat matahari mulai naik. Tidak ada yang menghalangiku. Jalan yang dulu selalu berujung kembali ke rumah batu kini mengarah lurus keluar hutan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Atau setidaknya, begitulah yang kupikir. Malam itu, di kamar kecil tempat aku menginap, aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak normal, mataku kembali seperti manusia biasa. Namun saat aku menutup mata, aku mendengar sesuatu. Bukan suara, bukan bisikan, hanya denyut, pelan, dalam, seirama dengan detak jantungku. Aku membuka mata. Di balik pantulan cermin, sesaat, aku melihat bayangan hitam berdiri di belakangku. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Dan saat aku berbalik, kamar itu kembali kosong. Aku menarik napas panjang. Mungkin kutukan itu telah berakhir. Atau mungkin, ia hanya berubah bentuk. Karena rumah bisa dihancurkan, ritual bisa dihentikan, makhluk bisa dikubur kembali ke dalam tanah. Tapi pintu selalu bisa dibuka lagi. Dan aku masih hidup. Rumah itu mungkin telah runtuh. Desa itu mungkin telah hilang dari peta. Dan suara-suara dari kegelapan mungkin telah menghilang. Namun tidak semua kutukan berakhir dengan kehancuran. Beberapa hanya berpindah tempat, beberapa hanya menunggu waktu, dan beberapa bersembunyi di dalam diri orang yang selamat. Karena selama masih ada yang mengingat, selama masih ada yang penasaran, dan selama masih ada yang berani mendekat, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara napas dari tempat yang seharusnya kosong, jangan menoleh terlalu lama, karena mungkin rumah itu sudah menemukan pintu barunya.